Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak lihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan.
Para suster, oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat, puji Tuhan. Ibu-ibu, pertanyaannya untuk ibu-ibu. Tuh. Fungsi dari rahim itu untuk apa? Hai. Tidak ada yang jawab. Ibu-ibu, fungsi rahim seorang wanita itu untuk apa? Tidak ada yang jawab ya. Berarti anak-anak itu tumbuh di mana? Tumbuh di rahim. Sebelum jadi, kalau dalam biologi sebelum menjadi bayi itu dalam kandungan itu apa dulu yang tumbuh lebih dulu? Ya. Nanti cari sendiri, nanti diskusi sama suami di rumah. Ya. Rahim itu tempat tumbuhnya kehidupan baru. Hari ini Minggu Paskah kedua dikenal juga dengan Minggu Kerahiman. Lambung Yesus yang ditikam dengan tombak mengalir darah dan air itu ibarat rahim yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang ditikam itu melambangkan sakramen permandian dan ekaristi, sumber kehidupan bagi orang-orang Katolik yang percaya kepada Yesus. Maka hari ini kita merenungkan luka Yesus. Karena cinta Yesus yang total kepada kita, maka luka Yesus hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih Yesus rela terluka karena dia mengasihi kita dengan total. Maka kasih itu adalah rahim untuk tumbuh suburnya iman dan harapan. Yesus rela terluka karena dia tidak mau supaya orang-orang yang dikasihinya itu terluka. Maka kita belajar dari Yesus sebagai suami istri. Apakah selama ini kita rela terluka agar pasangan kita berbahagia, atau kita lebih sering melukai pasangan kita karena tidak setia, melanggar janji perkawinan? Banyak sekarang orang melanggar janji perkawinan tanpa disadari dan juga disadari. Sarananya untuk menuju ke situ banyak. Berkali-kali saya ingatkan TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Itu sarana bagi orang untuk melukai pasangannya kalau tidak digunakan dengan bijaksana, dan itu banyak terjadi di dunia zaman sekarang. Jadi yang nonton sinetron itu, kadang kisah di sinetron itu fakta yang terjadi di tengah keluarga kita masing-masing. Belajar dari Yesus hari ini. Yesus saking mengasihi kita, dia rela terluka supaya orang yang dikasihinya tidak terluka. Maka kita belajar dari Yesus, kalau mengasihi pasangan kita, kita harus siap terluka demi pasangan kita, bukan berani melukai pasangan kita. Seringkali terjadi di dalam keseharian hidup kita. Maka hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenungkan arti sebuah luka dalam kehidupan kita. Luka Yesus itu adalah rahim bagi kehidupan kita masing-masing. Dari luka Yesus itulah mengalir sumber kehidupan. Maka di sini Yesus terluka karena kasih. Maka kasih adalah rahim untuk tumbuh kembangnya iman dan harapan. Mari kita merenungkan sepanjang hidup kita hingga saat ini. Apakah seringkali kita terluka karena mengasihi pasangan kita, atau kita
lebih sering melukai pasangan kita karena kita dikuasai oleh ego kita yang berlebihan. Mari kita berjuang memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga belajar dari luka Yesus, kita sanggup untuk menaruh tangan kita, hati dan hidup kita pada luka Yesus. Dengan demikian mengalir kasih yang menjadi sumber kehidupan, dan kita pun belajar untuk mengasihi sesama kita dengan mengurangi melukai perasaan, pikiran dan juga psikis mereka, sehingga mereka semakin bertumbuh dalam iman dan harapan. Semoga